Ibu dan Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dalam rangka bulan keluarga. Nah, tamu saya spesial hari ini, kita akan berbincang dengan siapa? Suami Anda. Oke, suami saya. Mungkin boleh perkenalan ya, barangkali ada yang nggak tahu siapa sih ini, namanya siapa, kerja di mana, boleh dibagikan? Iya. Halo keluarga GKI Keranggan. Saya sebutnya keluarga ya, karena GKI Cira kita juga selalu menyebut komunitas kita sebagai keluarga gitu ya. Jadi halo keluarga GKI Keranggan, saya Pendeta Hobert, saya suami dari Penatua Christine. Saya adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Ciledug Raya atau GKI Cira. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kalau sebelumnya kita udah ngobrol dengan anak sekolah minggu, dengan rekan remaja dan komisi dewasa. Sekarang kita mau ngobrol dari Pak Pendeta Hobert. Kita panggilnya kakak ya, karena agak keberatan nih dipanggil bapak. Oke. Boleh nih Kak Hobert sharing tentang bagaimana kehidupan perjalanan pernikahan selama beberapa bulan ini. Oke, kehidupan pernikahan selama beberapa bulan ini seperti perziarahan. Beda ya bahasanya. Apa tuh, boleh dijelaskan? Perziarahan karena selama beberapa bulan ini kita melewati daerah yang kita ups and down ya. Satu hal yang nggak kita sangka kita gitu ya. lewati. Kita apa kami sih? Kami. Oh iya. Yang kami berdua lewati itu kayak nggak nyangka gitu, akan ada suka di bagian ini, akan ada duka di bagian ini. Ada kadang-kadangnya terjadi yang kita pikirkan, tapi kemudian naik turun itu yang membuat kita merasa merasa bertumbuh karena kita jalaninya dengan sukacita, jalaninya juga dengan mengandalkan Tuhan. Karena jujur aja sih, kalau tanpa dua hal itu rasanya akan susah, karena jujur jatuh bangunnya tuh nggak gampang gitu. Betul. Cukup menyakitkan kan, Kak? Iya. Gitu. Gimana, Kak? Mau sharing? Oh, jadi saya yang ditanya ya? Oke. Bapak Ibu mungkin kalau yang di Keranggan sudah pernah dengar juga bagaimana saya sharing begitu. Jadi artinya 8 bulan pernikahan ini jadi momen adaptasi yang kami bilang nggak mudah. Tapi poin yang tadi ditekankan bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan dalam perjalanan peziarahan keluarga gitu ya. Iya, kesannya kayak klise ya, tapi gimana ya? Kayaknya cuman itu kali ya, karena kita manusia lemah, dan setiap kali kita berdua berantem, kita berdua ngalamin hal yang nggak menyenangkan, doa itu, komunikasi dengan Allah itu bikin kita somehow, entah bagaimana caranya, selalu ada jalan keluar yang Tuhan tawarkan yang di luar ekspektasi kita. Jadi kayak klise tapi sebenarnya benar, Kak. Saya rasa juga Bapak Ibu juga mengalami dalam perjalanan pernikahan masing-masing. Artinya dua pasangan ini berangkat dari dua karakter yang berbeda, berangkat dari dua pola asuh yang berbeda, berangkat dari budaya yang berbeda. Tapi ketika kami komitmen untuk jalan bersama, seperti Bapak Ibu juga berkomitmen dengan pasangan masing-masing, mengandalkan Tuhan itu jadi salah satu upaya yang kita perlu terus lakukan gitu ya. Oke. Mungkin Kak Hobert bisa sharing nih, tantangan terbesar yang dihadapi oleh keluarga di zaman sekarang apa sih? Kalau boleh sharing, terbesar ada 3 yang terbesar ya menurut saya. 1, waktu. 2, tawaran. Yang ketiga, diri sendiri. Boleh jelasin tuh secara singkat? Waktu zaman sekarang ini zaman era yang sangat cepat ya. Maksudnya perkembangannya sangat cepat, kita komunikasi juga cepat, gerakannya juga cepat, perkembangan teknologi juga cepat, sehingga membuat kita menjadi orang yang sangat habis waktunya untuk melakukan banyak hal secara cepat gitu. Sehingga kayaknya rasanya waktu tuh menjadi satu hal yang langka gitu ya. Kayak pas lagi event, waktu lagi online seperti sekarang ini aja, kita berdua kadang nge-zoom di waktu yang sama gitu ya. Jadi saya jujur berapa kali pengen ikut acara bulan keluarga GKI Keranggan nggak bisa. Christine mau ikut acara bulan keluarga GKI Cira nggak bisa. Karena kan kita punya bagian waktu kita memang habis terbagi situ. Apalagi pas onsite, kita berdua terpisah jarak. Waktu saya masih sendiri, single, saya, mama saya, adik saya, ponakan saya semua punya kesibukan. Baru ketemu tuh malam hari, kadang juga gak ketemu seharian. Jadi kayaknya
rasanya waktu itu menjadi satu hal yang sangat berharga di zaman sekarang. Kalau yang kedua tentang tawaran, karena ada banyak sekali tawaran di bidang pelayanan kita, baik di pekerjaan, di usaha dan lain sebagainya, membuat kita jadi terlalu fokus ke sana. Even yang buat anak-anak muda, pemuda remaja, tawaran gadget, tawaran main sama temennya, tawaran game online dan sebagainya, membuat kita tuh jadi, karena banyak banget tawaran, jadi bikin kita kadang lupa kalau kita punya keluarga. Betul banget. Begitu, kita terlalu asik sama kesibukan kita, dunia kita. Nah yang terakhir itu diri sendiri. Dengan berkembangnya ilmu psikologi saat ini kan kita jadi tahu sebetulnya kita itu hidup dengan luka, dan itu menjadi sebuah tantangan yang besar. Ketika kita nggak menyadari luka itu, kita jadi saling melukai di tengah keluarga gitu. Jadi gampang baper, gampang marah, kata-katanya tajam, suka ngeritik, nggak pedulian, mengurung diri sendirian, nggak pengen ketemu sama anggota keluarga lain. Itu kan bagian dari luka yang terjadi gitu ya. Kayak itu kadang-kadang nggak disadari, dan itu tantangan yang menurut saya di zaman ini karena perkembangan ilmu psikologi tadi, itu menjadi tantangan yang sangat besar dan harus kita atasi di keluarga. Oke. Jadi bisa jadi 3 poin tadi juga yang kita alami ya Bapak Ibu dalam pergumulan keluarga kita masing-masing. Maka tadi di poin yang pertama Kak Hobert juga mengingatkan setiap kita untuk terus mengandalkan Tuhan sebagai nilai yang akan menolong kita menghadapi tantangan-tantangan itu tadi. Oke nih Kak Hobert boleh sharing harapan bagi keluarga yang sedang kita jalani, maupun juga keluarga-keluarga GKI Kranggan dan keluarga yang sedang berjuang dalam perjuangan masing-masing. Doa dan harapan saya adalah agar pertama-tama kita menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga kita sih. Itu kayaknya lagi-lagi pernyataan khotbah, tapi ketika dihidupi menjadi satu hal yang menyenangkan, karena orang kemudian tidak lagi saling merasa dirinya yang paling utama di tengah keluarga, tapi Kristus yang paling utama. Kita belajar rendah hati, melihat bapak, ayah, ibu, anak, kakek, nenek, semuanya dalam suasana yang setara, tetapi punya peran yang masing-masing bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Harapannya itu sih, dan tadi akhirnya bisa mengandalkan Tuhan. Itu sih yang menjadi doa dan harapan saya, agar jangan sampai kita kemudian termakan oleh, tanda kutip, termakan oleh tantangan zaman sekarang ini gitu. Oke. Wah, luar biasa banget ya sharingnya. Semoga apa yang kami bagikan juga boleh menjadi refleksi bersama, juga untuk menolong setiap kita menghadapi tantangan ya. Betul. Tadi kalimat yang menarik, jangan sampai kita yang kalah dengan tantangan, tapi mari kita hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih banget Kak Hobert untuk sharingnya. Kak Titin, istri saya yang mewawancara saya mengenai keluarga kita. Iya. Kita nggak lagi buka dapur atau rahasia keluarga ya, tapi kita mau berbagi bahwa ada tantangan, tapi kita mau hadapi bersama dengan Tuhan. Siap, terima kasih ya keluarga GKI Kranggan. Semoga bisa ketemu di acara-acara ya. Semoga kita bisa ngatasi tantangan waktu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, God bless you all.